apa kabar? Senang sekali Senyorita hadir kembali dan semoga being viewer semua yang menyaksikan hari ini sehat-sehat. Tapi pastinya nggak pengen dong sehatnya cuma sekarang aja. Mudah-mudahan sehatnya sampai kakek nenek, amin. Karena gimana pun juga ya kita kan pengen tuh sehat seterusnya. Nanti di lanjut usia kita tetap jadi pribadi yang sehat, udah gitu tangguh. Selengkapnya hanya ada di Familypedia. Nah, gimana caranya? Terus apa aja tips dan triknya supaya nanti kita bisa jadi lansia yang hebat dan juga tangguh? Sudah hadir bersama Senyorita di sini. Ada ahlinya nih, ada Profesor Tri Budi Wahyuni. Apa kabar? Baik, Mbak Senyorita. Sehat ya, alhamdulillah. Ini sebenarnya aku mohon maaf sebelumnya ya. Biasanya kan merupakan hal yang tabu kalau misalnya kita menanyakan hal ini ke orang yang baru kita temuin. Mohon maaf sekali lagi aku jadi kayak Poindun ini. Usia berapa nih Ibu Tri? Kalau menurut Mbak Senyorita berapa? Kira-kira baru tiup lilin Sweet 17 kayaknya nih. Oh ya, betul. Betul ya? Tetapi kali 5. Oh ya Allah. Hampir kali 5. Enggak, Ya. tapi bener loh kalau misalnya yang kita lihat kan masih aktif banget. Udah gitu juga masih produktif, sehat. Pola hidupnya seperti apa sih yang dijalanin sebenarnya? Sebenarnya secara singkat itu boleh saya sampaikan bahwa buat saya life is my playground. Dan itu sebetulnya kunci utamanya. Oke. Jadi hidup adalah tempat bermain kita. Sejak kecil. Sejak kecil. Menyenangkan. Jadi kita mau hidup seperti apa harus dijalanin aja. Iya, Tapi iya. kalau misalnya dari pola hidup sehat kan ini kan juga investasi jangka panjang nih. Betul. Kayak misalnya sekarang aku usia baru 16,5, kemarin baru mau lulus SMA ya. Jadi misalnya kita ada yang bilang nanti kalau misalnya lo lansia mau sehat harus makan makanannya juga dari sekarang sehat. Kalau misalnya nikmatin terus kayak junk food apa segala macem, nanti pasti akan berasa udah pas lagi jadi grandma, jadi oma-oma, itu pola hidup sehatnya juga benar-benar harus dikontrol. Jadi kalau saya harus berterima kasih pada ibu saya. Kalau dulu kan adanya 4 sehat 5 sempurna. Betul. Nah itu ditekankan betul oleh ibu saya. Tapi ternyata selain itu saya juga belajar dari bapak ibu saya bahwa sehat itu tidak hanya fisik. Oke. Sehat secara sosial, secara spiritual itu ternyata saya lihat dari kehidupan mereka. Nah ini aku kan juga sempat denger nih ada yang namanya 7 dimensi lansia tangguh. Itu apa aja sih Prof? Bisa dijelasin nggak? Ya, jadi yang pertama itu saya melihatnya yang penting ya, itu menurut saya ke spiritual. Kalau bicara spiritual itu bukan harus agamanya, tapi bagaimana kita menikmati hidup, bagaimana kita mensyukuri kehidupan dalam suka dan duka. Terus kemudian yang kedua intelektual. Kalau yang saya lakukan sekarang itu bagaimana agar kita tidak berhenti berpikir dan belajar. Karena kalau sudah tua ini seringnya sudah out of date ya. Jadi harus belajar dari yang muda. Intinya harus belajar dan berpikir untuk bagaimana supaya ada kreativitas, supaya tidak pikun. Yang ketiga secara emosional. Emosional itu artinya bagaimana kita bisa memahami emosi orang lain dan memahami emosi diri sendiri. Kalau yang saya lakukan adalah bagaimana mencegah supaya tidak stres dan bagaimana kalau sudah stres mengelola stres. Yang keempat itu sosial. Kita kan makhluk sosial ya. Jadi artinya kita tidak bisa mengisolasi diri, kita harus bagian. Kita tidak bisa kita tergantung juga dari orang lain dan menghargai orang lain. Dan kalau kita masuk di dalam kehidupan sosial, maka kita juga sehat secara sosial. Dan kemudian yang saya juga lakukan ya, itu bagaimana agar fisik kita sehat. Kalau saya ditanya apakah sehat, saya tidak bisa mengatakan saya sehat 100%. Karena aging proses itu membuat manusia mau tidak mau itu mengalami penurunan. Penurunan kapasitas intrinsik dan kemampuan fungsional. Tapi bagaimana supaya penurunannya itu tidak drastis. Itu yang harus dijaga. Mengapa harus olahraga, mengapa harus makan makanan yang bergizi, pola hidup sehat. Kalau secara vokasional tuh begini, lansia itu jangan sampai tergantung dari orang lain. Lansia itu sebaiknya juga tetap mempunyai peran untuk orang lain dan juga untuk kebahagiaan dirinya sendiri. Ada kebanggaan, itu vokasional. Sehingga intinya adalah lansia harus punya kemandirian secara ekonomi maupun sosial. Kemudian yang berikutnya adalah terakhir ini lingkungan. Jadi bagaimana kita
bisa menciptakan lingkungan sosial. Kita juga menciptakan lingkungan sosial, kita juga mendapatkan dukungan dari lingkungan sosial yang menyenangkan, yang nyaman. Juga lingkungan fisik yang membuat kita secara keseluruhan sehat 7 dimensi. Iya. Kira-kira seperti itu. Nah, pastinya BN Viewers banyak banget nih pertanyaan ya yang akan ditanyakan langsung kepada Ibu Profesor. Jadi langsung aja kita buka nih buat BN Viewers yang mau tanya. Langsung tanya via akun sosmed @BIndoFficial. Kasih hashtagnya, jangan lupa kamu bertanya, Familypedia menjawab. Nah, Prof, ini udah ada pertanyaan nih dari Hamelia. Oh, Hamelia. Ini pertanyaannya adalah, sebagai anak yang punya orang tua sudah lansia, gimana sih ngadepin emosi orang tua supaya kita juga nggak ikut terbawa emosi? Contohnya aku nih, aku kan udah tinggal ayah doang, usia udah 80. Katanya kan kalau misalnya udah usia lansia tuh balik lagi ke anak-anak. Itu memang, aduh, bawaannya tuh susah untuk ngontrol emosi kita, jadi ikut kebawa emosi. Gimana tuh solusinya? Gampang-gampang susah ya, gampang-gampang susah. Tapi yang penting adalah anak itu harus memahami proses penuaan yang dari 7 dimensi tadi. Apa sih yang dibutuhkan oleh lansia? Saya rasa kalau setiap anak itu memahami kebutuhan setiap orang tuanya, maka akan bisa mengerti kalau misalnya mungkin orang tuanya itu ngeselin. Tapi di sisi lain sebetulnya lansia itu harusnya belajar sepanjang hayat, termasuk belajar tentang kekinian, belajar bagaimana bisa memahami anak muda. Jadi sebetulnya yang harus dididik ya orang tua juga. Oh, orang tua juga harus ikut dididik ikut. sebenarnya. Makanya harus ada yang namanya lifelong learning. Lansia itu harus belajar terus sampai akhir hayat. Kalau saling memahami, maka friksi emosi itu bisa dikurangi. Jadi sebenarnya orang tuanya sendiri juga harus involve di situ ya, Prof ya, bukan harus anaknya aja gitu. Iya, saya terus terang aja, saya juga sering mengalami hal yang sama dengan anak saya. Nyebelin banget nih. Saya bilang nyebelin banget nih anak nih, nggak ngerti. Si anak nyebelin banget sih nih mama gitu. Satu sama lain saling ini ya. Tapi tidak sampai konflik berat karena akhirnya yaitu komunikasi itu sering kita lakukan dengan baik. Dan penting sekali komunikasi itu, saling mengerti soalnya. Biasanya kan juga hubungan orang tua sama anak tuh selalu ketemu sama yang namanya percekcokan kan, adu mulut lah sedikit segala macam. Tapi mungkin bukannya bermaksud menyudutkan pihak orang tua, kenapa akhirnya rata-rata orang suka berpikir, ini nih kalau orang tua kita salah tuh susah banget untuk ngakuin kesalahan tuh. Saya tidak mengatakan wajar, tapi kecenderungan itu memang ada. Karena secara insting orang tua itu tetap merasa dia itu orang tuanya. Saya rasa itu. Sekali lagi sebetulnya yang penting bagaimana pendekatannya. Saya juga barusan mengalami susah sekali saya minta maaf ke anak saya. Karena saya merasa betul, saya tanya baik-baik kok dimarahin. Gengsi juga kalau saya suruh minta maaf. Menurut dia katanya saya kok menanyakan hal-hal yang cuman kayak gitu aja ditanya. Iya, hal-hal yang nggak perlu ditanyakan, seringnya kayak gitu kan. Akhirnya saya pikir betul, jadi memang harus merenung. Dua-duanya itu harus, dua belah pihak itu harus merenung gitu, tidak bisa hanya satu pihak begitu. Oh ternyata memang saya harus minta maaf, ternyata saya tadi marahnya terlalu keras. Harus bisa menyadari kesalahan juga gitu ya. Jangan gengsi maksudnya untuk mengakui salah karena memang istilahnya kita orang tua yang harus dituakan, dimuliakan sampai akhirnya tidak mau mengakui kesalahan itu sendiri gitu. Itu yang harus dihindarkan ya untuk orang tua siapa saja, bahwa kita itu harusnya sekarang itu harusnya equal dengan anak itu. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Ibu Profesor dari Chandra nih. Ibu saya masih aktif berkegiatan sosial padahal usianya udah lanjut. Mau dilarang tapi setiap ketemu teman-temannya dia terlihat happy. Apakah harus dibatasi atau dilarang nih? Jawabannya bukan dilarang dan bukan dibatasi. Tetapi diberi kesempatan sesuai dengan porsinya. Kalau bicara porsi, itu anak itu harusnya memahami sebetulnya kondisi orang tuanya seperti apa. Harus tahu dulu nih kondisinya. Harus tahu. Misalnya contohnya, saya lebih baik contoh buat saya saja ya, sudah 15 tahun kali 5 ya, hampir kali 5. Saya selalu dikatakan, gimana sih kok bisa sehat seperti itu? Saya bilang saya sehat orang tua. Komorbiditas yang saya alami dan ternyata dokter saya mengatakan kamu mengalami penurunan imunitas. Itu saya komunikasikan ke anak saya. Harus tahu ya anak juga kondisi. Sehingga
kalau saya masih mengajar, ya, saya masih macam-macam lah begitu. Dia tahu, mama itu kebablasan tuh misalnya seperti itu. Jadi dia membatasi karena tahu porsinya, karena tahu saya. Biar porsinya pas. Jadi harus tahu dulu orang tua kita seperti apa. Begitu maksudnya nanti kita bebasin, tapi benar-benar yang sesuai porsi juga, jangan sampai kebablasan. Apalagi itu. Sekarang di era seperti ini ya, kebiasaan baru, adaptasi kebiasaan baru ini. Kita juga nggak boleh malu-malu komunikasi dengan anak, minta izin. Iya, seperti itu. Jadi tidak dihalangi, tidak dibatasi, tapi diberi kesempatan sesuai dengan porsinya. Itu saja. Itu tuh, nggak dihalangin, nggak dibatasin, tapi udah tahu sesuai dengan porsi aja gitu. Kalau misalnya dari Profesor sendiri nih, ada tips nggak buat pralansia supaya bisa nanti menuju lansia yang hebat, yang tangguh, dan juga punya keluarga yang ada lansianya di rumah seperti apa nih? Kembali lagi, tetap 7 dimensi. Pralansianya itu kalau menggunakan usia 45 tahun, menurut saya sudah terlambat. Oh, udah terlambat justru 45 tahun? Mulainya. Mulainya itu yang paling ideal itu middle age. Middle age itu sekitar 30 tahun. Itu kan usia yang sudah mulai kerja misalnya. Dari segi ekonomi misalnya, itu kan sebetulnya sudah mulai bisa menabung. Dari spiritual, ya tetap bisa berkegiatan spiritual yang proporsional sesuai dengan minat. Intelektual sekarang cari ilmu apa saja dengan melalui media sosial, dengan apa saja terbuka ilmu itu. Secara emosional, apa sih yang disenangi? Itu yang membuat kita secara emosional itu menyenangkan. Buat pelampiasan biar gak stresnya itu ya. Kemudian secara fisik jelas ya, kalau kita bicara sudah lansia ya sudah terlambat. Mestinya pemeriksaan kesehatan, jaga kesehatan, olahraga. Kalau saya ini masih tetap 30 menit per hari jalan kaki. Jalan kaki tuh rutin. Kalau dari anak muda ya jangan hanya 30 menit dan jangan yang santai. Ya disesuaikan. Bisa speednya agak ditambah, sama durasinya juga ditambah. Jadi semua sebetulnya juga cari lingkungan yang sehat secara moral, secara spiritual, sosial, fisik. Sebetulnya itu saja, tapi memang harus terus sehingga kapasitas fungsional yang tertinggi pada waktu usia 30 itu menurunnya itu tidak drastis. Tuh, simple banget Bein Viewers, life is my playground. Yang paling penting kita harus mengenali juga diri kita seperti apa meskipun udah lansia. Jadi maksudnya satu sama lain sama anak kita saling mengerti juga. Ini banyak banget nih ilmu yang Sinyo udah dapetin dan bisa di-share juga ke Bein Viewers. Dan ternyata nggak cuma kesehatan aja yang mesti disiapkan jelang lanjut usia, tapi juga ekonominya. Ya kan? Bener kan tuh, betul. Profesor? Tapi sayang banget nih waktu kita juga yang memisahkan. Jadi nanti kita akan ngobrol ya di episode selanjutnya ya Profesor ya. Terima kasih Mbak Sinyo. Sama-sama, terima kasih sekali lagi sudah hadir di Familypedia. Semoga sehat selalu ya. Sampai ketemu di Familypedia episode berikutnya. Dan buat Bein Viewers sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung. Kita balik lagi dengan beragam informasi penting dan menarik lainnya hanya di Bein Channel. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.